paling jauh dari sini. Dari mana? Medan. Mana lagi? Banten. Rawa Bebek. Sukabumi. Kalimantan. Ambon. Cirebon. Mana? Pekanbaru. Aceh. Alhamdulillah. Kita berkumpul dari berbagai tempat. Karena itu izinkan kepada semua, saya memulai dengan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri untuk kita masih di bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah dan kita berhasil mencapai derajat muttaqin. Dan semoga semangat yang kita dapatkan selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan akan menjadi modal bagi perjuangan kita di bulan-bulan ke depan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada di tahun 2023. Bila kita tengok kembali perjalanan bangsa ini, bukan perjalanan yang singkat, yang kecil, tapi perjalanan yang panjang dan besar. Saya ingin dalam kesempatan ini menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk. Indonesia adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, memutuskan untuk menjadi satu tanah air dan satu bahasa persatuan. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. Itulah satu yang pertama, menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. Lalu kemudian kita berjalan 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, yaitu satu negara. Kita merdeka menjadi sebuah negara Republik Indonesia. Ini adalah satu yang kedua. Dan pada saat Republik ini berdiri, para pendiri Republik bukan hanya menyusun cita-cita. Semua rakyat berjuang untuk apa? Menghadirkan yang disebut dengan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Itu tahun 1945. Ini satu yang kedua. Satu yang ketiga, di tahun 50 kita kembali menegaskan bahwa Indonesia bukan kumpulan negara kecil-kecil, tapi kita adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang disebut dengan istilah mosi integrasi, menjadi satu. Ini satu yang ketiga, menjadi satu negara kesatuan. Tetapi pada saat itu kepulauan ini masih terpisah-pisah satu sama lain. Kita belum menjadi satu kesatuan wilayah. Yang ada adalah antar pulau, ada lautan, dan lautan itu bukan bagian dari Indonesia. Karena itu kemudian tahun 57 ada yang disebut sebagai Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa seluruh wilayah air di dalam bagian dari negara Indonesia dijadikan sebagai satu teritori. Tahun 57. Tapi perjuangannya tidak sebentar. Dunia tidak mau langsung mengakui. Pada saat itu dunia bersikukuh bahwa Laut Jawa wilayah internasional, Selat Sunda wilayah internasional, Selat Sulawesi wilayah internasional.
dan kita anak-anak bangsa berjuang memastikan bahwa ini satu teritori, dan akhirnya di 1982 kita resmi diakui dunia sebagai satu teritori Indonesia. Inilah satu yang keempat, menjadi satu bangsa, menjadi satu negara, satu kesatuan, dan satu wilayah. Satu wilayah. Inilah kondisi kita hari ini. Tetapi hari ini kita juga harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Apa itu satu kesemakmuran? Satu kemakmuran, satu kesemakmuran. Izinkan saya cerita pengalaman kami di Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Jakarta, Jakarta ini terdiri dari berapa kabupaten kota? 6, 5 di daratan, 1 di kepulauan. Saya beri contoh, ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Di situ disebut sebagai Sang Penjaga Utara. Pulau ini selama sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang jauh di depan dari daratan Jakarta. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Lebih dekat ke Sumatera, tapi dia bagian dari Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas. Namanya Pulau Sebira. Bila kita menyaksikan Jakarta hanya sebagai urusan daratan, maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu. Dikirimkan pesan kepada semua 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. Mereka sekarang ini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Ini adalah komitmen kita bahwa berada dalam sebuah wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Dan ketika ini diterapkan, prinsip kita adalah begini. Lokasi pulau itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh, hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan,
berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Apa itu pertumbuhan yang berkualitas? Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua, yang pemerataan beriring bersama dengan pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Inilah yang kita ingin jangkau semuanya. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Suatu ketika saya datang di sebuah pulau, namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini
di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang pimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan kami mencintai Republik ini walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Saya menemukan kalimat-kalimat seperti ini di berbagai tempat. Saya datang ke sebuah tempat namanya Sentolo. Sentolo ini di Jawa, di Kulon Progo. Ngobrol dengan warga. Di tempat itu ketika saya bicara, mereka cerita, Pak Anies, tempat ini sudah diukur akan dipakai untuk pembangunan jalan tol. Rumah saya akan kena. Lalu saya tanya, bagaimana Pak rumahnya kena? Oh nggak apa-apa Pak, biarkan tanah ini dipakai untuk pembangunan karena ini adalah untuk kepentingan negara, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia belum sejahtera, dia kondisinya masih minim, tapi dia mengatakan pada semua bahwa kecintaan kami bukan berdasarkan kekayaan material. Kami mencintai Republik ini secara tanpa syarat. Kami sekalian, kita-kita yang berkumpul di tempat ini, kita-kita yang memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, kita harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang lokasinya hitungan kilometer jauh dari Jakarta, jauh dari Monas, tapi mereka 0 kilometer dari Indonesia dan mereka harus merasakan kesejahteraan yang meningkat secara amat serius. Itulah sebabnya bicara tentang kesemakmuran harus konkret. Kami coba wujudkan kemarin di Jakarta, dan insya Allah bila Allah nanti takdirkan tahun depan kita akan merasakan sebuah penentuan arah. Pemilu Pilpres 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014 dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Kita harus ingat, merdeka bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Merdeka adalah untuk menggelar keadilan bagi semuanya. Merdeka menggelar kesejahteraan bagi semuanya. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Apakah kita masih berada di dalam rute yang benar untuk meraih cita-cita itu? Seperti kalau kita melakukan pengembaraan, pecinta alam berjalan memasuki medan alam terbuka, mereka bawa kompas. Tentukan tujuannya, titik awalnya di sini. Setiap 1 jam sekali, setiap 5 kilometer sekali mereka berhenti mengecek apakah kita masih berada di dalam rute yang tepat. Indonesia setiap 5 tahun sekali mengecek apakah kita masih berada dalam arah yang benar. Itulah sebabnya yang kita hendak lakukan adalah luruskan jalan, hadirkan keadilan.
teman-teman semua, para relawan, dan semua simpatisan pendukung tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Perjuangan ke depan, kita ingin meluruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai. Ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan, tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan
kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan. Ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok, dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024 saya menentukan arah baru untuk Republik ini. Insya Allah niat baik ini, ikhtiar ini yang dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu menuju keberhasilannya. Insya Allah tahun 2024 insya Allah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama. Terima kasih, dan kepada semuanya yang datang dari berbagai wilayah, datang ke Jakarta, datang ke tempat ini, titip salam untuk keluarga, titip salam untuk saudara-saudara semua. Sampaikan kepada semua, saya pulang kembali dari pertemuan dan saya bekerja untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.